Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, santai-santai, tiba-tiba ada mobil dari belakang, nyalip ngebut, motong jalan, pokoknya ugal-ugalan banget. Reaksi pertama di kepala kita biasanya apa? Pasti langsung, dasar orang brengsek, atau nggak punya otak apa ya nyetir kayak gitu? Kita langsung ngejudge karakternya kan? Oh, selalu. Itu reaksi manusiawi banget sih. Otomatis kita mikir, wah ini orang egois, arogan, nggak mikirin orang lain. Persis, tapi coba bayangin skenario kedua. Sama persis kejadiannya, tapi setelah mobil itu lewat, kamu dengar di radio ada berita kalau seorang ayah lagi ngebut ke rumah sakit karena anaknya kena serangan asma parah. Tiba-tiba, pandangan kita berubah total kan? Langsung 180 derajat. Perilakunya yang tadinya kita anggap cerminan karakter busuk, sekarang jadi, oh bisa kita pahami karena situasinya darurat. Nah, ini dia intinya. Dua skenario tadi itu contoh sempurna dari apa yang disebut psikolog sebagai kesalahan atribusi fundamental. Betul. Itu istilah kerennya, tapi artinya sederhana. Kita sebagai manusia punya kecenderungan super kuat untuk menyalahkan karakter seseorang dan mengabaikan faktor situasi yang mungkin menekan mereka. Kita lebih gampang bilang dia pemalas daripada mungkin dia lagi kewalahan sama kerjaannya. Tepat sekali. Dan ini yang mau kita bongkar habis-habisan dari sumber yang kamu kirim. Soalnya kesalahan berpikir ini nggak cuma terjadi di jalan raya, tapi di mana-mana. Di kantor, di rumah, bahkan ke diri kita sendiri. Kita sering banget berusaha mengubah orang, memotivasi tim yang malas, menasihati pasangan yang boros. Padahal sumber ini menawarkan gagasan yang terus terang jauh lebih masuk akal dan lebih gampang. Gagasannya radikal, tapi simpel. Berhenti berusaha mengubah orangnya, mulailah mengubah lingkungannya. Di dalam sumber ini, lingkungan itu disebut jalur atau the path. Idenya adalah, kalau kita bisa merekayasa jalur di sekitar seseorang, perubahan perilaku yang kita inginkan itu bisa terjadi hampir secara otomatis, tanpa perlu perang batin atau mengandalkan tekad yang seringkali, ya gitu deh, nggak bisa diandalkan. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, siap-siap. Kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya jadi arsitek lingkungan untuk menciptakan perubahan, baik buat tim kerja, keluarga, atau bahkan buat diri sendiri. Ini bukan soal motivasi, ini soal desain. Benar, ini soal desain. Bikin hal yang benar jadi super gampang buat dilakuin. Ada satu studi plastik yang dibahas di sumber kita soal donasi makanan kaleng di kalangan mahasiswa. Ini bener-bener buka mata banget. Iya, jadi ceritanya para peneliti ini awalnya ngasih kuesioner ke mahasiswa buat mengukur tingkat kedermawanan mereka. Dari situ mereka mengelompokkan mahasiswa jadi dua, yang hatinya mulia alias murah hati, dan yang ya sebaliknya, pelit. Logikanya, yang bakal donasi paling banyak harusnya kelompok yang murah hati dong. Harusnya begitu. Itu kan yang paling masuk akal. Tapi disinilah ceritanya jadi menarik. Ternyata sifat murah hati atau pelit itu bukan faktor penentu utama. Bukan sama sekali. Penentunya justru sesuatu yang kelihatannya sepele banget. Sebagian dari mahasiswa di kedua kelompok itu dikasih secari kertas tambahan. Isinya, peta sederhana yang nunjukin di mana letak kotak donasinya, lengkap dengan lingkaran merah besar. Cuma peta. Cuma peta. Dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Mahasiswa yang dicap pelit tapi dikasih peta, ternyata tingkat donasinya 2 kali lipat lebih tinggi daripada mahasiswa murah hati yang nggak dikasih peta. Tunggu. Ini agak gila kan? Masa cuma gara-gara peta orang yang tadinya dianggap pelit jadi lebih dermawan daripada yang emang dasarnya baik hati? Apa penjelasannya? Penjelasannya bukan karena yang murah hati tiba-tiba jadi jahat, tapi karena ada kerikil kecil di jalan mereka. Bagi kelompok yang nggak dapat peta, muncul pertanyaan-pertanyaan kecil di kepala. Kotak donasinya di mana ya? Gedungnya yang mana? Harus nanya siapa ya? Oh, jadi ada keraguan kecil gitu ya? Tepat. Ketidakjelasan ini sekecil apapun ternyata cukup buat memadamkan niat baik. Peta itu nggak mengubah karakter mereka. Peta itu cuma menghilangkan kerikil di jalur. Dia bikin niat baik jadi super gampang dieksekusi. Ah, masuk akal. Jadi ini bukan soal kurangnya niat, tapi soal adanya friction atau gesekan. Ini kayaknya relevan banget di dunia kerja. Ada cerita kan di sumber kita soal perusahaan konsultan yang baru ngeluncurin sistem laporan pengeluaran online yang canggih? Betul. Manajemennya pusing 7 keliling. Sistem baru yang mahal ini nggak ada yang pakai. Karyawan tetap pakai cara lama, ngumpulin bon kertas. Reaksi pertama manajemen. Dasar karyawan susah diatur, anti teknologi sengaja ngerjain kita. Lagi-lagi, kesalahan atribusi fundamental.
mereka langsung menyalahkan orangnya. Padahal masalahnya bukan di orangnya. Setelah ada yang iseng-iseng nyelidiki, ternyata buat buka sistem online itu aja butuh 8 kali klik. 8 klik. Bayangin, 8 klik. Harus buka portal A, klik menu B, submenu C, dan seterusnya. Kedengarannya sepele ya? Sepele banget. Tapi apa benar cuma gara-gara itu orang jadi males? Rasanya kok nggak masuk akal? Justru itu yang sering menipu kita. Dalam psikologi perilaku, hambatan kecil kayak gini punya efek psikologis yang luar biasa besar. Setiap klik itu adalah satu gesekan kecil. Kalau ada 8 gesekan sebelum kita bisa mulai kerja, otak kita secara otomatis akan cari jalan yang lebih mulus, yaitu balik ke cara lama yang sudah familiar. Jadi, solusinya bukan ngadain seminar motivasi. Mereka cukup merombak sistemnya. Dari 8 klik, jadi 1 klik, langsung dari desktop. Dan hasilnya? Jangan-jangan langsung semua orang jadi pakai sistemnya. Tepat. Angka pemakaiannya langsung naik drastis. Ini pelajaran penting. Kalau kamu mau orang melakukan sesuatu, jangan cuma bilang, ayo lakukan. Coba kamu jalani sendiri prosesnya dari awal sampai akhir. Cari di mana ada kerikil, di mana ada gesekan, sekecil apapun, lalu hilangkan. Bikin jalurnya semulus mungkin. Oke, itu tadi cara membuat hal yang benar jadi gampang. Tapi, ada sisi lain dari koin ini yang menurut saya lebih licik tapi juga jenius. Yaitu gimana caranya membuat kebiasaan buruk jadi lebih susah. Kalau tadi kita meratakan jalan, sekarang kita justru menaruh penghalang di jalan yang salah. Dan contoh paling kuat soal ini datang dari sebuah rumah sakit. Ada cerita tentang seorang perawat bernama Becky Richards. Dia prihatin banget lihat angka kesalahan pemberian obat di unitnya. Bukan kesalahan fatal, tapi cukup sering terjadi. Dan penting buat dicatat, ini bukan karena perawatnya nggak kompeten atau nggak peduli. Mereka sangat peduli. Masalahnya ada di lingkungan kerja mereka. Lingkungannya gimana tuh? Emang sekacau itu? Bayangin, kamu seorang perawat yang lagi menyiapkan dosis obat. Kamu harus fokus penuh, hitungannya harus pas. Tapi saat kamu lagi fokus-fokusnya, tiba-tiba ada dokter lewat nanya status pasien lain. Terus ada keluarga pasien manggil buat nanya kapan jam besuk selesai. Belum lagi telepon di meja perawat terus-terusan bunyi. Distraksi ada di mana-mana. Bener juga, mau sejenius apapun perawatnya, kalau diganggu terus ya pasti ada resiko salah. Jadi ini bukan masalah orang, tapi masalah situasi. Terus apa yang Becky Richards lakukan? Pasti bukan ngasih pelatihan cara fokus di tengah gangguan, kan? Tentu bukan. Dia mengubah lingkungannya dengan cara yang sangat sederhana tapi brilian. Dia dan timnya membuat sebuah aturan baru. Setiap perawat yang sedang bertugas menyiapkan dan memberikan obat, wajib memakai rompi kuning ngejreng. Rompi kuning? Kayak petugas parkir? Persis. Dan di bagian belakang rompi itu ada tulisan gede banget, harap jangan ganggu, pemberian obat sedang berlangsung. Simpel banget. Sederhana banget kan? Tapi efeknya luar biasa. Rompi itu jadi sinyal visual yang sangat kuat. Dia menciptakan semacam gelembung fokus di sekitar perawat. Orang yang mau iseng nanya atau ngajak ngobrol, pas lihat rompi itu, mereka langsung mikir 2 kali. Oh, ini momen krusial, jangan diganggu. Jenius. Jadi rompi itu mengubah perilaku orang-orang di sekitar perawat, bukan perilaku perawatnya sendiri. Hasilnya gimana? Angka kesalahan pemberian obat turun sebesar 47%. Wow, hampir separuh. Hampir separuhnya hilang hanya dengan sebuah rompi. Ini bukti nyata betapa kuatnya mengubah jalur. Mereka membuat interupsi jadi lebih sulit secara sosial. Bahkan kita bisa lebih ekstrim lagi kan? Nggak cuma bikin susah, tapi bikin perilaku buruk jadi mustahil dilakukan. Ini banyak dipakai di desain mesin-mesin industri yang berbahaya. Betul sekali. Dulu, keselamatan mesin sangat bergantung pada kehati-hatian operator. Kalau operatornya ngantuk atau lengah, jarinya bisa putus. Sekarang, banyak mesin dirancang untuk menghilangkan kemungkinan human error. Contoh klasiknya, mesin pres industri. Untuk menyalakan mesin itu, operator harus menekan 2 tombol secara bersamaan. 1 tombol buat tangan kiri, 1 lagi buat tangan kanan. Dan kuncinya, kedua tombol itu diletakkan berjauhan kan? Jadi nggak mungkin ditekan pakai 1 tangan. Tepat. Desain ini secara fisik membuat mustahil bagi tangan operator untuk berada di area berbahaya saat mesinnya aktif. Perilaku berbahaya, yaitu menaruh tangan di mesin yang menyala, sudah dihilangkan dari pilihan yang ada. Ini level tertinggi dari membentuk jalur,
Bukan cuma mempersulit, tapi mengeliminasi total. Atau kecelakaan lalu lintas, ternyata ada kerangkanya. Di sumber kita disebut matrix hidden. Jujur, saya baru dengar istilah ini, tapi kelihatannya berguna banget. Bisa tolong dijelaskan? Tentu. Matrix Hayden ini pada dasarnya adalah sebuah alat bantu berpikir yang diciptakan oleh William Hayden, seorang pakar keselamatan publik. Dia bilang, kalau kita mau mencegah hasil buruk, jangan cuma fokus pada satu titik. Kita harus memikirkannya dalam 3 fase. Sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian. Sebelum, saat, dan setelah. Oke. Kita pakai contoh paling gampang, kecelakaan mobil. Intervensi sebelum kejadian, itu semua hal yang kita lakukan untuk mencegah kecelakaan terjadi. Misalnya, kampanye anti mabuk, batas kecepatan, lampu jalan yang terang. Tujuannya pencegahan murni. Masuk akal? Lalu yang saat kejadian? Intervensi saat kejadian itu tujuannya meminimalkan kerusakan, kalau kecelakaan tetap terjadi. Contohnya apa? Sabuk pengaman, airbag, desain mobil yang rangkanya kokoh. Ini asumsinya pencegahan gagal. Jadi kita coba kurangi dampaknya. Oke. Jadi ini lapisan pengaman kedua. Terakhir, setelah kejadian. Ini fokusnya pada pemulihan. Kalau kecelakaan sudah terjadi dan ada korban, apa yang kita lakukan? Layanan ambulans yang cepat, UGD rumah sakit yang siaga, tim SAR. Tujuannya mempercepat pemulihan dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Matriks ini memaksa kita untuk nggak cuma berpikir soal gimana caranya supaya ini nggak terjadi, tapi juga kalau sampai terjadi gimana? Dan kalau sudah terjadi, terus gimana? Ini menarik banget, jadi ini kerangka berpikirnya ya. Coba kita tes. Kalau kita pakai matriks ini ke kasus perawat dengan rompi kuning tadi, berarti rompinya itu intervensi sebelum kejadian kan? Buat mencegah kesalahan terjadi. Tepat sekali. Rompi itu adalah upaya pencegahan primer. Terus, intervensi saat kejadiannya apa dong di sana? Atau setelahnya? Pertanyaan bagus. Mungkin intervensi saat kejadiannya adalah sistem double check, di mana sebelum obat diberikan ke pasien, harus ada perawat kedua yang memverifikasi jenis dan dosis obatnya. Jadi kalaupun perawat pertama khilaf, masih ada jaring pengaman kedua sebelum kesalahan itu sampai ke pasien. Ah, ya bener juga. Dan setelah kejadiannya? Bisa jadi berupa protokol yang jelas tentang apa yang harus dilakukan jika kesalahan tetap terjadi. Siapa yang harus dihubungi, bagaimana cara melaporkannya tanpa takut disalahkan, dan bagaimana cara cepat memberikan penawar jika diperlukan. Dengan berpikir pakai matriks Hadon, solusi kita jadi jauh lebih komprehensif, nggak cuma mengandalkan satu rompi kuning saja. Jadi apa artinya semua ini buat kita dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita tarik konsep ini ke level pribadi. Soalnya musuh terbesar kita seringkali kan diri kita sendiri. Gimana cara kita mendesain lingkungan buat diri sendiri? Contoh paling simpel dan sering dikutip itu dari peneliti makanan Brian Wansing. Dia menemukan bahwa ukuran wadah itu sangat mempengaruhi porsi makan kita. Kalau kamu dikasih popcorn 1 ember besar di bioskop, kemungkinan besar kamu akan makan jauh lebih banyak daripada kalau dikasih yang ukuran sedang. Bahkan kalau popcornnya udah nggak enak sekalipun. Hah, ini saya banget. Rasanya sayang aja kalau nggak dihabiskan. Nah, solusinya bukan dengan bilang ke diri sendiri, aku harus punya tekad kuat buat berhenti makan popcorn. Itu perang yang hampir pasti kalah. Solusi dari Wansing jauh lebih gampang. Ubah lingkungannya. Kalau mau makan lebih sedikit, ya beli popcorn ukuran kecil. Kalau di rumah mau diet, jangan pakai piring makan yang besar, tapi pakai piring kue yang lebih kecil. Secara otomatis, porsi kita akan berkurang. Ini nyambung banget sama penjelasan di sumber kita soal kenapa mengubah lingkungan itu jauh lebih efektif. Katanya, tekad atau willpower itu sumber daya yang terbatas. Maksudnya gimana tuh? Jadi, menurut sumber-sumber yang kita bedah, kemauan keras atau tekad itu kayak baterai HP. Ada batasnya, dan makin sering dipakai, makin cepat habis. Ada studi menarik di mana sekelompok orang disuruh masuk ruangan yang wangi kue coklat. Setengah dari mereka boleh makan kuenya, setengah lagi cuma boleh makan lobak sambil menahan godaan. Kejem banget yang disuruh makan lobak. Iya, tapi bagian menariknya setelah itu, kedua kelompok kemudian dikasih puzzle yang sebenarnya mustahil dipecahkan. Hasilnya, kelompok yang tadi boleh makan kue coklat bertahan mencoba memecahkan puzzle jauh lebih lama. Kelompok yang harus menahan diri dan cuma makan lobak, nyerah jauh lebih cepat. Kenapa begitu?
Karena baterai tekad mereka sudah terkuras habis untuk menolak godaan kue coklat tadi. Mereka udah lelah secara mental. Ini menjelaskan kenapa setelah seharian penuh rapat dan bikin keputusan sulit di kantor, malamnya kita jadi gampang banget tergoda buat pesan makanan cepat saji atau malas olahraga. Baterai tekad kita udah lowbat. Nah, perubahan lingkungan itu berhasil karena dia nggak mengandalkan baterai yang gampang habis ini. Dia membuat perilaku yang baik jadi pilihan default, pilihan yang paling gampang. Ada satu cerita terakhir yang menurut saya paling pas buat nutup bagian ini. Soal seorang manajer perempuan bernama Amanda Tucker. Dia dapat masukan dari timnya kalau dia itu terkesan cuek dan nggak peduli. Dan setelah digali, ternyata alasannya simpel. Setiap kali ada anggota tim masuk ke ruangannya, buat ngobrol atau nanya sesuatu, mata Amanda seringnya tetap tertuju ke layar komputernya. Kadang sambil ngetik, jadi kesannya dia nggak benar-benar mendengarkan. Reaksi pertama orang kalau dapat masukan kayak gitu pasti, oke, maaf, kedepannya saya akan berusaha lebih fokus dan mendengarkan. Ini kan pendekatan mengubah orang yang mengandalkan si baterai tekad tadi. Tapi Amanda nggak melakukan itu. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas. Dia sadar yang salah bukan dirinya, tapi tata letak kantornya. Mejanya didesain menghadap pintu, dengan komputer persis di tengah. Jadi secara alami, pandangannya akan selalu ke arah komputer. Itu jalur yang sudah terbentuk. Jadi apa yang dia lakukan? Dia nggak mengubah dirinya, dia mengubah ruangannya. Dia menata ulang semua perabotannya. Meja kerjanya diputar menghadap tembok. Lalu di area depan pintu, dia menaruh 2 sofa kecil saling berhadapan. Sekarang, kalau ada anggota tim yang masuk, dia akan secara alami berbalik dari komputernya dan duduk di sofa itu bareng mereka. Komputernya bahkan nggak kelihatan dari posisi sofa. Masalahnya langsung beres. Tanpa perlu berusaha lebih keras. Persis. Dia nggak perlu lagi buang-buang energi mental buat, ingat, jangan lihat komputer. Lingkungan barunya yang mengerjakan itu untuknya. Perubahan kecil pada tata letak perabot menghasilkan perubahan besar pada perilakunya, dan yang lebih penting, pada persepsi tim terhadapnya. Dia telah berhasil mendesain jalur yang benar. Jadi kalau kita simpulkan semua obrolan kita, pesannya sebenarnya kuat dan jelas banget ya. Apa yang sering kita anggap sebagai masalah karakter atau masalah orang, seringkali sebenarnya adalah masalah situasi atau masalah jalur. Sebelum kita cepat-cepat menyalahkan kemalasan, kurangnya motivasi, atau karakter buruk seseorang, termasuk diri kita sendiri, ada baiknya kita berhenti sejenak dan jadi detektif lingkungan. Betul. Coba perhatikan jalurnya. Apakah ada hambatan atau gesekan yang nggak kelihatan? Apakah perilaku yang salah justru terlalu mudah untuk dilakukan? Apakah lingkungan sekitar secara nggak sadar mendorong kita ke arah kegagalan? Baik itu sekedar peta donasi, rompi kuning untuk perawat, atau memutar letak meja di kantor. Membentuk jalur adalah salah satu alat paling ampuh untuk mendorong perubahan. Ini bukan sihir, ini adalah ilmu desain perilaku. Sebelum kita tutup, ini ada satu pemikiran buat kamu renungkan. Coba pikirkan satu kebiasaan yang pengen banget kamu ubah. Entah pada diri sendiri, pasangan, atau mungkin di tim kerjamu. Nah sekarang, lupakan sejenak soal tekad, motivasi, atau janji-janji. Coba tanyakan ini. Perubahan terkecil apa yang bisa kamu lakukan pada lingkungan fisik atau sosialmu untuk membuat kebiasaan baik itu jadi pilihan yang paling gampang dan kebiasaan buruk jadi jauh lebih sulit? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kamu bayangkan.